Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya izinkan kami dari kelompok 8 regresi terapan kelas S1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemilihan model regresi terbaik dalam kasus pengaruh indeks daya beli, kepadatan penduduk, rata-rata produksi padi terhadap indeks ketahanan pangan beras yang diwakili oleh rasio ketersediaan beras pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Next. Anggota kelompok kami ada Pradita Asalia Putri dengan NIM terakhir 020, kemudian Rifda Adila Zamridia dengan NIM terakhir 027, Nurul Iza dengan NIM terakhir 075, dan yang terakhir Rifda Ramadan dengan NIM terakhir 077. Next. Untuk latar belakang dari permasalahan yang kami ambil bisa dilihat sebagai berikut. Ringkasnya berasal dari permasalahan pada ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur. Rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana hasil dari permodelan indeks ketahanan pangan beras di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan regresi non-linear dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan pendekatan metode backward stepwise. Manfaat dari penelitian kami adalah untuk mengetahui permodelan indeks ketahanan pangan beras di Provinsi Jawa Timur serta mengaplikasikan pendekatan backward stepwise dalam mengestimasi parameter pada metode regresi. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mendapatkan deskripsi indeks ketahanan pangan beras di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya. Kemudian yang kedua untuk memperoleh model indeks ketahanan pangan beras di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dengan menggunakan regresi non-linear. Dan yang terakhir untuk mendapatkan model terbaik dari hasil permodelan indeks ketahanan pangan beras di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya dengan metode regresi non-linear dan metode backward stepwise. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rencana penelitian. 1. Merumuskan masalah penelitian, lalu pengumpulan data, lalu pengolahan data, lalu analisis data, dan terakhir hasil dan kesimpulan penelitian. Kedua yaitu sumber data. Data ini sendiri berupa data yang bersumber dari Tegas Akhir, Dewi Pujiastuti dengan NRP 1315, 105, 021 dari Institut Teknologi 10 November tahun 2017 dengan judul Pemodelan Indeks Ketahanan Pangan Beras di Jawa Timur menggunakan regresi nonlinear dan algoritma genetika. Lalu ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dan terakhir yaitu langkah analisis yang pertama mendeteksi outlier tiap variabel backward stepwise, ketiga melakukan pengujian klasik, keempat mendeteksi dan mengatasi terjadinya penyimpangan asumsi galat, lalu melakukan estimasi kurva terbaik, dan terakhir melakukan interpretasi model dan menarik kesimpulan. Lalu ada identifikasi outlier. Yang pertama ada outlier prediktor, yaitu suatu pengamatan atau data dikatakan terdapat pencilan terhadap prediktor ketika nilai HII lebih dari 2P per N dengan P banyaknya parameter dan N banyaknya data, yaitu P-nya 4 dan N-nya 38, sehingga HII harus lebih besar dari 0,210526. Kedua, outlier respon. Suatu pengamatan atau data dikatakan terdapat pencilan terhadap respon ketika nilai mutlak dari TI lebih dari T tabel dengan alfa 0,05,33 yaitu N min P min 1 yaitu 38 min 4 min 1 sehingga nilai mutlak TI harus lebih besar dari 1,69236. Dan ini merupakan data yang kami gunakan setelah dihitung menggunakan Minitab, kita dapat tabel HII dan tabel DI. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemodelan terbaik menggunakan metode backward stepwise. Di sini gunanya untuk mengidentifikasi apakah variabel prediktor berpengaruh secara signifikan terhadap respon Y. Yang pertama yaitu kita regresikan semua variabel prediktor yaitu ada X1, X2, dan X3 terhadap responnya Y. Di sini diketahui nilai value dari X1 dan juga X3 ini sama dengan masing-masing 0,076 dan juga 0,727 di mana
lebih dari alfa yang kita gunakan yaitu 5%. Artinya prediktor X1 dan juga X3 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap respon Y, sehingga untuk X1 dan X3 variabel prediktornya kita buang sehingga tersisa X2. Kemudian lanjutnya kita regresikan variabel prediktor X2 terhadap respon Y apakah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap respon Y. Diperoleh nilai p-value-nya yaitu 0,028 di mana kurang dari alfa sama dengan 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel prediktor X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap respon Y. Next. Selanjutnya yaitu kita lakukan uji asumsi. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini uji normalitas yang kita uji adalah residualnya, yaitu residual dari menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan diperoleh nilai p-value-nya 0,066 di mana lebih dari alfa sama dengan 5% sehingga dapat dikatakan bahwa residual data ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas diperoleh output VIF sebesar 1,00 di mana nilai VIF ini sangat kecil yaitu kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa data ini yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Next. Selanjutnya yaitu dilakukan uji asumsi heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini bisa kita lihat dari p-value regresi antara variabel prediktornya X2 dan juga variabel responnya yaitu nilai absolut dari resi atau nilai mutlak dari residual. Jadi diperoleh nilai yaitu p-value-nya 0,325 di mana ini lebih dari alfanya sama dengan 5% sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Next. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi bisa dilihat berdasarkan uji Durbin-Watson maupun dari grafik ACF. Nah, berdasarkan dari grafik ACF ini bisa kita lihat bahwa lag-nya ini tidak ada yang melebihi grafik ACF sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, selanjutnya yaitu estimasi kurva terbaik. Kita dapat menentukan kurva terbaik menggunakan dengan cara kita melihat nilai R-square-nya dan nilai signifikannya. Dengan kriterianya itu R-square-nya itu yang tertinggi dan nilai signifikannya itu yang terkecil. Nah, dari output SPSS ini kita dapat melihat R-square-nya tertinggi yaitu kurva jenis compound, growth, eksponensial, dan logistik. Next. Selanjutnya yaitu bentuk regresi kurva terbaik dengan persamaan umumnya yaitu ini. Keempat kurvanya itu memiliki persamaan umum yang sama. Selanjutnya dengan variabel prediktornya itu yaitu XI dan variabel responnya itu dari regresi growth eksponensial dan compound itu len Y dan regresi logistiknya itu len 1 per Y min 1 per U. Setelah pitanya itu dimasukkan, kita akan mendapatkan bentuk regresi tiap modelnya itu seperti ini. Next. Kesimpulannya yaitu yang pertama, faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap indeks ketahanan pangan beras yang diwakili oleh rasio ketersediaan beras kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur adalah kepadatan penduduk. Yang kedua, berdasarkan pengujian klasik pada variabel kepadatan penduduk, data tersebut layak untuk dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu pengujian model regresi. Dan yang terakhir, estimasi kurva terbaik bagi pengaruh kepadatan penduduk terhadap indeks ketahanan pangan beras yang diwakili oleh rasio ketersediaan beras kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur adalah kurva growth, eksponensial, compound, dan logistik. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.